Sobat Football United, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini gue akan berbicara, jadi ada sebuah artikel yang menarik dari The Athletic yang ditulis juga oleh jurnalis yang berbobot, yaitu adalah Karl Anka, di mana ada 5 hal yang dipelajari, ya, apa yang kita ketahui dari 5 pertandingan Ruben Amorim bersama dengan Manchester United. Jadi ada beberapa poin dan akan gue bahas satu demi satu. Pertama adalah Karl Anka mengatakan kalau Manchester United ini kekurangan pelari dan juga pengumpan yang jitu. Ya, menurut gue ada memang hal yang berbeda jika dibandingkan antara Sporting dan juga Manchester United. Paling tidak saat ini Sporting, di mana Ruben Amorim fantastis bersama dengan Sporting, salah satu atribut ataupun juga faktor utama adalah pergerakan yang sangat banyak sekali. Termasuk juga lari daripada pemainnya yang nilainya juga cukup tinggi sekali. Dan dasarnya menurut gue ada pada fisik dan kemauan untuk bekerja keras tentu saja ya. Tapi di Manchester United justru dua hal itu yang menjadi tanda tanya besar. Lari misalnya, pergerakan yang banyak. Masih ingat bagaimana 2 musim yang lalu Erik ten Hag bahkan harus menghukum para pemainnya kan lari sekian belas kilometer karena memang dinilai tidak cukup sering bergerak. Dan menurut gua secara ringan amatiran secara umum ini masih terus menjadi masalah bagi Manchester United. Situasi fisik juga menjadi kendala. Kita tahu bagaimana ada banjir cedera ya kan musim lalu. Lalu juga faktor kedua yang gue sebutkan yaitu adalah kerja keras karakter. Nah, ini juga menjadi hal yang masih harus diperbaiki di skuad Manchester United, bahkan ada kaitannya dengan hal yang lebih besar yaitu adalah kultur ya di klub Manchester United saat ini. Ya, gue sepakat dengan dikatakan bahwa memang Manchester United ini kekurangan pelari dan juga pengumpan yang jitu. Banyak sekali atau momentum-momentum ketika Manchester United bermain salah umpan, baik itu umpan direct, umpan pendek, umpan panjang. Ya, ini sebenarnya menurut gue adalah hal yang dasar, yang mendasar bahkan. Tapi Manchester United masih belum bisa secara konsisten baik nih dalam melepaskan umpan-umpan yang terjadi. Lalu poin selanjutnya, bagaimana Karl Anka menulis bahwa Manuel Ugarte ini memperlihatkan peran yang sangat signifikan ya. Ini tidak heran karena Manuel Ugarte sempat bekerja sama dengan Ruben Amorim di Sporting. Bagaimana sistem permainan dengan 3 central back ini juga hal yang sudah biasa oleh Manuel Ugarte ya, walaupun dia sempat bermain dalam musim yang pendek bersama dengan PSG. Tapi ketika kembali lagi bekerja sama dengan Ruben Amorim, satu dan yang lain nampak seperti sudah saling paham. Dan bisa dilihat juga peran dari Manuel Ugarte ini sangat vital di lini tengah Manchester United. Lalu poin selanjutnya, bagaimana Ahmad ini bisa menjadi penyerang paling penting dari Manchester United. Walaupun ukurannya ini kecil, tapi dia memiliki talenta yang besar. Dan ini merupakan salah satu pujian dari Ruben Amorim kepada Ahmad. Ya, Ahmad ini bermain bagus di posisi tersebut, juga bisa bermain di antara garis-garis. Ya, Ahmad sendiri yang bermain sebagai wingback kanan secara luar biasa menurut gue, bisa langsung beradaptasi dengan situasi, bahkan ya menjadi salah satu pemain dengan progres yang paling bagus. Impact-nya pun juga langsung terasa. Ahmad yang memang sudah sekian lama menurut gue menantikan momentum seperti ini di Manchester United. Ketika dia didatangkan, dia lebih banyak bergulat dengan cedera, kesempatan pun juga minim. Tapi saat ini Ahmad menjadi salah satu pemain yang paling vital bahkan di era dari Ruben Amorim. Yang gue harapkan jangan sampai ada cedera lagi, karena ini bukan hal yang baru bagi Ahmad. Yang gue khawatirkan akan ada semacam kayak kambuhan atau seperti apa, tapi sampai dengan sejauh ini semuanya tampil lebih baik bahkan ya, bukan hanya tampil dengan menit bermain yang tinggi, tapi juga kontribusi dari Ahmad. Gue harapkan ini bisa terus terjaga, karena ketika situasi fisik dari Ahmad ini bagus,
terlihat jelas bahwa dia sangat nyaman bermain di posisi yang baru, yaitu adalah sebagai wingback sebelah kanan. Lalu poin selanjutnya adalah Lisandro Martinez yang nampaknya harus memanfaatkan waktunya lebih baik lagi. Artinya harus ada kesabaran di sana ya. Bagaimana situasi fisik dari pemain berusia 26 tahun ini sempat mengkhawatirkan. Sebenarnya di skema dari Ruben Amorim, Lisandro Martinez memiliki peran di center back sebelah kiri. Ini posisi juga yang nyaman sebenarnya dimainkan oleh Lisandro Martinez. Salah satu pemain yang memiliki passing progresif tertinggi ini, terutama dari belakang. Nah, Lisandro Martinez sendiri ya, walaupun sempat beberapa kali menerima kritikan terkait dengan ukurannya yang ukuran badannya fisik tidak cukup besar untuk permainan sepak bola Liga Inggris yang banyak mengandalkan fisik, tapi kalau gue lihat sebenarnya itu bukan masalah. Dan yang mengkhawatirkan adalah bagaimana dia ini sempat absen selama 15 pertandingan bersama dengan Manchester United di tahun 2024 ya, karena ada cedera lutut. Dan kebugaran ini masih menjadi hal yang ingin diperbaiki oleh Lisandro Martinez, dan menurut gue juga butuh. Karena ketika situasi fisiknya ini bagus, itu yang menjadi andalan sebenarnya dari permainan Lisandro Martinez yang cenderung agresif, yang tinggi tentu saja ketika bertahan ya, dengan kemampuan membaca permainan juga yang bagus ketika menyerang. Jadi ya Lisandro Martinez nampaknya masih harus bersabar, terutama Ruben Amorim yang untuk memberikan waktu kepada Lisandro Martinez ini tidak langsung digeber terkait dengan situasi fisiknya. Karena sekali lagi ketika fisiknya ini prima, luar biasa, maka penampilan dia pun juga akan lebih tinggi lagi kapasitasnya. Dan yang terakhir adalah akan ada goncangan. Sebelum menghadapi Arsenal, Ruben Amorim mengatakan kalau badai ini akan datang dan kita akan menghadapi momentum-momentum yang sulit. Dan kita akan mengetahuinya di beberapa pertandingan. Saya tahu pemain-pemain saya dan saya tahu sepak bola dan saya mengikuti sepak bola. Kita saat ini berada di poin di mana ataupun di titik ya, di mana kita menempatkan sebuah hal yang simpel di dalam tim tanpa latihan. Ya, Ruben Amorim jelas dia ingin supaya Manchester United ini tampil dengan identitas yang jelas, yang tegas, ada cara bermain yang berbeda, sistem juga yang berbeda, dan ini merupakan tantangannya. Ruben Amorim tidak bisa merombak skuad sesuai dengan yang dia inginkan, artinya dia harus memaksimalkan pemain-pemain yang ada saat ini di skuad Manchester United untuk bermain dengan ide yang baru. Dan menurut gua ini adalah tantangannya, tidak mudah. Terutama ketika diimplementasikan dengan musim yang berjalan. Kita bisa lihat bagaimana selama pertandingan-pertandingan awal dengan Ruben Amorim, komposisi dari Manchester United selalu berubah. Formasi tetap sama kecenderungannya, tapi bagaimana pemain-pemain yang terlibat di starting 11 misalnya ini selalu berubah-ubah. Bahkan yang terlibat juga di squad Manchester United bisa jadi juga bergantian. Karena ada banyak hal, Ruben Amorim harus menganalisa, mengakses para pemain yang saat ini ada ya, melihat di mana potensi terbaik mereka di posisi apa, kapasitas bisa muncul secara tinggi itu dengan seperti apa, masih terus diupayakan oleh Ruben Amorim. Di sisi lain, dia juga harus menjaga situasi fisik dari para pemainnya. Tentu saja untuk menghindari cedera yang musim lalu menjadi hal yang membuat bencana menurut gue bagi Manchester United. Ada rotasi juga yang harus dilakukan di sana. Sementara kompetisi sudah mulai, bahkan Manchester United berada di tengah-tengah kompetisi resmi. Jadi segala hal yang diuji cobakan dalam tanda kutip ya dari Ruben Amorim kepada skuad Manchester United ini juga akan menimbulkan konsekuensi yang terlihat nyata di kompetisi yang diikuti. Ketika menang, oke, mendapat pujian, tapi ketika kalah, situasi posisi Manchester United bisa turun. Dan ini yang disebutkan dengan badai ya, ataupun juga goncangan. Manchester United akan melaluinya menurut gua musim ini. Dan itu berarti bagi fans ya, untuk bisa mengatur juga ya ekspektasi terutama bagi Manchester United di akhir musim nanti. Kurang lebih seperti itu kalau gue ambil ini ada berapa poin ya yang ditulis oleh
Karl Anka ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 poin juga dari Karl Anka terkait dengan situasi pertama Ruben Amorim di 5 pertandingan awal bersama dengan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.